kalau ada orang mimpi Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah orang mimpi Allah? Ada. Tapi bukan melihat seperti ini ya. Imam Ahmad bin Hanbal pernah diceritakan mimpi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Qasim berkata, semua mimpiku sangatlah jelas seperti ia benar-benar berlaku di kehidupan yang nyata. Tapi kemudian aku bangun dan menyedari itu semua hanyalah sebuah mimpi yang indah. Setiap kali aku melihat mimpi bertemu Allah dan Nabi Muhammad SAW, kemudian aku berharap dapat melihat mimpi seperti itu setiap waktu. Warna yang aku lihat di dalam mimpi, aku belum pernah melihatnya di kehidupan yang nyata. Aku akan menilainya 10 dari 10. Dan syaitan tidak akan pernah dapat meniru kebesaran dan kemuliaan Allah, dan tidak dapat juga menyerupai wajah Nabi Muhammad SAW. Allah yang Maha Berkuasa adalah yang paling sering muncul di dalam mimpiku. Aku tidak pernah sama sekali melihat Allah dengan mata kepalaku sendiri di dalam mimpiku. Aku hanya merasakan bahawa Allah berada di Arsyil Azim, dan kemudian aku mendengar suaranya dari balik tabir. Suaranya kadang-kala turun dari langit yang jauh, atau aku akan melihat cahaya yang sangat menakjubkan dan mengagumkan. Dan kadang-kala suara yang indah akan keluar dari cahaya yang menakjubkan itu. Setiap kali aku melihat cahaya Allah, mataku terpukau. Ianya cukup mustahil untuk dijelaskan. Aku tidak bermaksud mengatakan bahawa cahaya ini adalah Allah, tetapi sebaliknya, cahaya Allah adalah versi megahnya cahaya yang Allah ciptakan. Allah berada jauh di atas segalanya untuk digolongkan sebagai cahaya, dan Dia adalah Sang Pencipta cahaya. Dan bahkan suara Allah juga sangat menakjubkan. Ia dipenuhi dengan rahmat yang begitu banyak dan kemurnian yang jauh dari yang dapat dijelaskan melalui perkataan. Suara Allah dalam mimpiku jauh lebih mulia daripada mana-mana manusia, dan suara itu tidak mempunyai kelemahan seperti kehabisan nafas ketika berbicara. Dalam setiap mimpi, aku merasakan Allah dekat denganku dibanding dengan bahagian depan otakku dan urat nadiku. Allah tidak pernah berbicara padaku dengan keras. Dia tidak pernah meninggikan suaranya di dalam kemarahan atau berbicara padaku dalam keadaan yang marah. Allah selalu berbicara padaku dengan sangat lembut dan penuh kedamaian, walaupun ketika aku melakukan dosa yang tak terhitung setiap hari. Allah dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah sama sekali memaksaku untuk mengikuti ajaran mereka. Dan itulah sebabnya aku mencintai Allah dan Nabi Muhammad SAW lebih dari apapun. Allah dan Nabi Muhammad SAW berbicara denganku di dalam bahasa Urdu, dan itu adalah bahasa utamaku. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul terakhirnya, dan aku hanyalah orang lain di dalam umat Nabi Muhammad SAW. Dan aku bersaksi bahawa laknat Allah untuk para pendusta.